Baik, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Berbicara masalah pendidikan pada masa Rasulullah, ini tidak terlepas dari sejarah pendidikan Islam dan sejarah Islam. Periodisasi sejarah pendidikan Islam dapat dikatakan berada dalam periode sejarah Islam itu sendiri. Secara khusus, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam itu dibagi ke dalam 5 periode, yaitu periode pembinaan pendidikan Islam yang berlangsung pada zaman Nabi Muhammad SAW, baik sebelum menjadi Nabi maupun setelah menjadi Nabi. Pengalaman-pengalaman yang dijalani Nabi sebelum menjadi Nabi merupakan proses yang tidak terpisahkan dengan pengalaman pasca menjadi Nabi, seperti sebagai anak yatim, penggembala kambing, pedagang, dan lain-lain. Yang kedua, periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW wafat sampai akhir Bani Umayyah yang ditandai dengan berkembangnya ilmu-ilmu nakliyah. Kemudian periode yang ketiga yaitu periode kejayaan atau puncak perkembangan pendidikan Islam yang berlangsung sejak permulaan Daulah Abbasiyah sampai dengan jatuhnya Baghdad, yang diwarnai oleh berkembangnya ilmu akliyah dan timbulnya madrasah serta memuncaknya perkembangan kebudayaan Islam. Kemudian yang keempat, periode kemunduran pendidikan Islam, yaitu sejak jatuhnya Baghdad sampai jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon, yang ditandai dengan runtuhnya sendi-sendi kebudayaan Islam dan berpindahnya pusat-pusat pengembangan kebudayaan ke dunia barat. Yang kelima, periode pembaruan pendidikan Islam yang berlangsung sejak pendudukan Mesir oleh Napoleon sampai masa kini, yang ditandai gejala-gejala kebangkitan kembali umat dan kebudayaan Islam. Pada masa Rasulullah SAW, pendidikan Islam dilaksanakan pada 2 periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah sebagai fase awal pembinaan pendidikan Islam yang berpusat di Makkah. Periode ini dijalankan Nabi selama 13 tahun. Pada periode Makkah, pendidikan Rasulullah memfokuskan diri pada penanaman akidah dan yang berkaitan dengannya. Sedangkan periode Madinah sebagai fase lanjutan pembinaan pendidikan Islam sekaligus sebagai pusat kegiatannya. Ini dilakukan oleh Nabi selama 10 tahun. Dan periode Madinah ini merupakan penyempurnaan proses pendidikan terdahulu, yaitu periode spesialisasi pendidikan Rasulullah dalam beberapa bidang yang diperlukan untuk membangun peradaban baru yang berdasarkan pada wahyu. Nah, bagaimana sistem pendidikan yang diterapkan pada masa Rasulullah? Kita ketahui bersama bahwa sistem merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang saling terkait satu sama lainnya, yang mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Nah, pada masa Rasulullah sebetulnya tidak jauh berbeda dengan sekarang yang terkait dengan sistem pendidikan. Karena sistem pendidikan itu pasti di dalamnya ada pendidik, peserta didik, tujuan, metode, materi, dan seterusnya. Nah, ayo kita bahas yang pertama tentang pendidik dan peserta didik. Pendidik pada zaman Rasulullah adalah Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Tentu saja atas bimbingan langsung dari Allah. Seperti hadis itu, Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, ya. Jadi beliaulah yang menyampaikan wahyu kepada sahabat-sahabatnya dan menjelaskan makna yang dikandung di dalamnya. Selanjutnya dibantu oleh sahabat-sahabatnya yang telah dikader dan dididik oleh beliau, termasuk istri-istri beliau sendiri. Khusus untuk pendidikan membaca dan menulis,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan tenaga-tenaga non-Muslim termasuk tawanan perang Badar. Adapun yang menjadi peserta didik adalah sahabat-sahabat Nabi dan umat Islam pada umumnya, terutama orang-orang yang baru masuk Islam, agar mereka dapat memahami ajaran Islam dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian sistem pendidikan atau komponen pendidikan yang kedua adalah tujuan pendidikan. Pendidikan pada masa Nabi dilaksanakan dalam 2 periode, yaitu periode Makkah dan Madinah. Masing-masing mempunyai stressing pendidikan yang berbeda, tetapi dalam satu bagian. Periode Mekah bertujuan atau tujuan pendidikannya lebih menekankan kepada penanaman akidah, ya. Lebih-lebih ketika masyarakat jahiliyah yang yang banyak tidak mengetahui terhadap atau menyimpang terhadap ajaran-ajaran agama, sehingga pendidikan pada waktu itu difokuskan pada penanaman akidah. Sedangkan periode Madinah menekankan pada usaha untuk memperkuat persatuan kaum muslimin dan mengikis habis-habisan sisa-sisa permusuhan dan persukuhan. Kemudian yang ketiga yaitu materi dan kurikulum pendidikan. Materi pendidikan pada masa Rasulullah juga dibedakan ke dalam periode Makkah dan Madinah. Materi pendidikan periode Makkah menekankan pada materi keagamaan, akliyah ilmiah, pendidikan akhlak dan budi pekerti, serta pendidikan jasmani atau kesehatan. Sedangkan materi pendidikan pada periode Madinah menekankan pada pembinaan pendidikan sosial dan politik dalam artian yang luas juga. Namun secara garis besar materi pendidikan pada masa Rasulullah itu adalah Al-Quran, ya, atau wahyu, di mana Al-Quran itu memuat tentang tauhid dan tauhid dan akidah, ya, ibadah dan muamalah, akhlak dan budi pekerti, hukum dan sejarah. Kemudian yang keempat adalah metode pendidikan. Metode pengajaran agama Islam yang digunakan pada masa Rasulullah, ya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus, itu meliputi ada tanya jawab, ya, kemudian terutama ini berkaitan dengan masalah keimanan. Ini kan pernah Nabi didatangi oleh seorang yang tampan itu. Kemudian Nabi bertanya, mal Islamu, mal imanu, mal isan, dan seterusnya itu. Ya, kemudian demonstrasi ini digunakan untuk memberi contoh khususnya yang berkaitan dengan masalah ibadah seperti sholat, haji, dan lain-lain. Nabi juga menggunakan metode kisah, yaitu mengisahkan umat-umat terdahulu, orang-orang yang taat mengikuti Rasul dan orang-orang yang durhaka, serta balasan masing-masing. Seperti ada kisah Qarun, kisah Musa, ya, kisah Isa, dan kisah nabi-nabi sebelumnya. Metode ini digunakan khususnya dalam masalah akhlak. Ya, selain metode-metode mengajar yang dikemukakan di atas, banyak metode mengajar pendidikan yang digunakan oleh Rasulullah. Tentu saja ini bersumber dari ayat-ayat Al-Quran, ya. Antara lain misalnya ada metode hikmah, memberi nasihat, ceramah, dialog atau diskusi. Kemudian juga ada metode demonstrasi, ada metode pembiasaan, ya. Kemudian ada metode perumpamaan, metode eksperimen, dan metode keteladanan. Ya, memang sudah banyak, ya, banyak sekali metode-metode yang digunakan oleh Rasulullah. Kemudian lembaga pendidikan pada masa Rasulullah. Lembaga pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah tempat berlangsungnya proses
pendidikan. Di zaman Rasulullah, tempat berlangsungnya pendidikan Islam itu ada beberapa, di antaranya adalah satu rumah. Ya, tempat pendidikan Islam yang pertama dalam sejarah pendidikan Islam adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Disinilah Nabi mengajarkan dasar-dasar atau pokok-pokok agama Islam kepada sahabat-sahabatnya. Di rumah itu pula Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada pengikut-pengikutnya, menerima tamu dan orang-orang yang hendak memeluk agama Islam, dan menanyakan hal-hal yang bersangkut paut dengan agama Islam. Selain di rumah Al-Arqam, juga pendidikan Islam dilaksanakan di rumah Nabi SAW sendiri, di mana kaum muslimin berkumpul untuk belajar dan membersihkan akidah mereka. Kemudian masjid. Pendidikan dalam Islam erat sekali hubungannya dengan masjid. Kaum muslimin telah memanfaatkan masjid untuk tempat beribadah dan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, di mana di sanalah dipelajari kaidah-kaidah Islam, hukum-hukum agama, dan sebagainya. Masjid pertama yang didirikan Rasulullah adalah Masjid Quba. Ini di luar kota Madinah. Di masjid inilah Nabi SAW memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabatnya mengenai masalah keagamaan dan keduniaan. Kemudian lembaga pendidikan berikutnya yang digunakan adalah kutab, yaitu tempat sekolah anak-anak. Sebetulnya kutab itu sudah ada di negeri Arab sebelum datangnya Islam, namun belum dikenal secara luas. Kutab ini awalnya sebagai tempat belajar menulis dan membaca. Setelah Islam datang, kutab dijadikan sebagai tempat mengajarkan Al-Quran dan agama, di samping sebagai tempat menulis dan membaca. Saya kira itu penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Saya harap mahasiswa untuk mengembangkan materi sendiri, terutama berkaitan dengan metode pendidikan. Silahkan mahasiswa untuk mencari dalil Al-Quran, bahkan hadis Nabi, tentang metode yang digunakan Nabi dalam pendidikan. Seperti Nabi menggunakan metode mauidhah hasanah, ya, hikmah itu. Silakan nanti ditulis ayatnya, surat apa, ayat berapa. Kemudian kalau hadis Nabi silahkan dicantumkan juga rawinya. Saya kira begitu. Selamat untuk belajar dan selalu jaga kesehatan.